Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Inayati, nomor peserta 0847 011 242021. Saya merupakan mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 2023 di LPTK Universitas Islam Negeri Mataram, program studi Sejarah Kebudayaan Islam. Hari ini Selasa tanggal 28 November 2023, saya akan melaksanakan praktik video pembelajaran UKIN di kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah Swasta Hizbul Watan NW dengan tema Masa Kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar saya bisa menampilkan dan memberikan yang terbaik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dulu dengan doa. Tapi sebelumnya ibu tanya dulu, ada yang tidak masuk hari ini? Ada masuk? Ya. Kalau begitu kita doakan teman-temannya yang tidak masuk, semoga diberikan kesehatan, bisa mengikuti pelajaran berikutnya. Al-Fatihah. Ya, selanjutnya tadi siapa yang paling awal datang? Ya, Rizky. Nah, kalau gitu Rizky sekarang maju, pimpin temannya berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Nasionalisme kita menyanyikan lagu wajib dulu. Nah, sekarang semuanya berdiri. Ayo bangun semuanya, bangun. Ya, aku udah ya. Coba mulai.
2, 3. Garuda Pancasila, aku pendukungmu. Pada proklamasi setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk kembali. Ya. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas tentang apa? Agama, masyarakat, akhlak. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya ya, yaitu tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad. Ya. Sekarang tujuan kita mempelajari materi ini yaitu melalui kegiatan pengamatan, siswa dapat memahami masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua yaitu melalui kegiatan menulis, siswa dapat menceritakan kembali tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi nanti Ibu akan mengelompokkan kalian menjadi beberapa kelompok diskusi. Nah, untuk mendiskusikan tentang materi masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Nah, ada yang tahu siapakah Nabi Muhammad SAW? Coba ada yang tahu angkat tangan. Siapa Nabi Muhammad itu? Rasulullah. Ada yang lain? Ada yang lain? Siapa itu Nabi Muhammad? Ada yang lain? Masa nggak tahu Nabi Muhammad? Nah, Nabi Muhammad yaitu Nabi terakhir yang wajib kita ketahui. Nah, jadi di sini nanti kita akan membahas tentang siapa saja yang pernah mengasuh Nabi Muhammad sewaktu masih kecil. Nah, tetapi sebelumnya supaya kita lebih semangat lagi belajarnya, nah kita tepuk semangat dulu ya. Coba sekarang tepuk semangat. Ya, selanjutnya kita masuk ke materi ya. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW ini merupakan kelahirannya itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi di mana dulu bangsa Arab sebelum kelahiran Nabi Muhammad itu sangat jauh dari ajaran agama Islam. Nah, jadi dulu mereka itu suka berjudi, mabuk-mabukan, berzina dan lain sebagainya. Nah, jadi itu kebiasaan-kebiasaan dari orang Arab dulu. Nah, makanya Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan sebagai penyempurna akhlak manusia. Sebagaimana firman-Nya, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Nah, jadi tiada lain Nabi Muhammad itu diciptakan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan nama Nabi Muhammad itu sendiri, nah kalau Muhammad itu merupakan nama pemberian dari kakeknya. Ada yang tahu siapa nama kakek Nabi Muhammad? Ya, Abdul. Nah, jadi sedangkan Ahmad, nah Ahmad itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW ini
ketika beliau dalam kandungan ibunya itu, beliau sudah ditinggal mati oleh ayahnya yang bernama Abdullah. Nah, jadi Nabi Muhammad sendiri diasuh oleh beberapa orang yang keluarganya. Yang pertama itu beliau diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Nah, jadi sebagaimana kebiasaan orang-orang Arab dulu, nah jadi ketika ada seorang bayi lahir, beliau itu disusukan. Nah, jadi ada istilahnya ibu susuan ya, kalau di Arab dulu. Nah, sama halnya juga dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi beliau itu dititip kepada ibu susuannya yang bernama Halimatus Sa'diyah. Nah, dalam pengasuhan Halimatus Sa'diyah ini, beliau itu diasuh selama 4 tahun. Yang pertama itu beliau sepakat dengan ibunya kalau dia akan diasuh selama 2 tahun. Nah, tetapi karena Halimatus Sa'diyah ini sangat mencintai Nabi Muhammad SAW seperti anaknya sendiri, maka dia meminta lagi kepada ibu kandungnya untuk mengasuhnya kembali. Nah, sehingga diberikan lagi kesempatan 2 tahun. Nah, jadi sehingga dalam asuhan Halimatus Sa'diyah ini, Nabi Muhammad SAW berada di sana selama 4 tahun. Yang tadinya 2 tahun tapi ditambah lagi 2 tahun, jadinya 4 tahun. Nah, setelah berumur 4 tahun, beliau diambil oleh ibunya. Siapa ibunya tadi? Siti Aminah. Nah, setelah 4 tahun beliau diambil oleh ibunya, diasuh oleh ibunya. Nah, tetapi setelah 2 tahun, nah, ibunya mengajaknya untuk pergi ke Madinah. Nah, di sana diajak ke Mekah ya oleh ibunya untuk berkunjung ke keluarganya dengan tujuan untuk memperkenalkan Nabi Muhammad kepada keluarga kakeknya sambil dia ziarah ke makam ayahnya. Nah, tetapi ketika beliau akan kembali bersama ibunya, nah di tengah jalan di Madinah, di kampung Abwa namanya ya. Nah, ibunya jatuh sakit. Nah, sehingga meninggal juga di sana dan dimakamkan di Abwa. Nah, kemudian setelah diasuh oleh ibunya itu, Nabi Muhammad SAW kembali diambil oleh kakeknya. Siapa kakeknya? Abdul Muthalib. Nah, jadi ketika beliau dilahirkan, kakeknya ini bahagianya luar biasa dengan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ketika beliau lahir diambil oleh kakeknya, kemudian ikut diajak untuk tawaf. Tahu tawaf? Apa itu tawaf? Tidak ada yang tahu. Ada yang tahu apa itu arti tawaf? Nah, jadi tawaf itu artinya mengelilingi Ka'bah. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad itu lahir, digendong oleh kakeknya, diikut sertakan untuk melaksanakan tawaf sebagai rasa syukurnya kepada Allah atas lahirnya cucunya, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang bertepatan dengan tahun 26. Ada yang tahu nggak kenapa kelahiran Nabi Muhammad itu disebut tahun gajah? Kenapa? Ada yang tahu? Angkat tangan, siapa yang tahu? Angkat tangan. Ada yang tahu? Dilahirkan. Nah, Ka'bah ini diserang oleh pasukan
kelahiran Nabi Muhammad SAW sampai dengan diasuh oleh pamannya. Nanti kita akan diskusi ya. Nanti Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok diskusi. Nah, makanya harus diperhatikan ya apa yang ditampilkan di video pembelajaran ini. Setelah kita menonton video tadi, nah sekarang Ibu akan membagikan kalian LKPD ya. Nah, nanti tugas kalian adalah menyimpulkan sejarah tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang bagi kelompoknya masing-masing. Ayo kelompok. Jeda. Selanjutnya Ibu akan membagikan kalian LKPD ya. Nah, jadi nanti Ibu akan menilai kalian dalam diskusi. Nah, siapa yang aktif dan siapa yang kerjasamanya paling bagus di dalam kelompoknya. Nah, jadi semua harus berpendapat ya. Nah, jadi jangan satu aja yang mikir. Jadi semuanya itu namanya kita berdiskusi. Nah, sekarang Ibu akan bagikan kalian LKPD. Nah, sekarang silakan kerjakan soal-soal yang sudah tertera di LKPD-nya.
tadi bersama teman-teman, diwakili oleh satu orang ya. Nah, sekarang kita mulai dari kelompok pertama. Silakan memaparkan hasil diskusinya tadi bersama teman-teman. Ayo maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi saya tentang Nabi Muhammad dalam asuhan Halimatus Sa'diyah. Nabi Muhammad dalam asuhan Halimatus Sa'diyah. Nabi Muhammad diasuh oleh Halimatus Sa'diyah selama 2 tahun. Tapi karena dia sangat menyayangi Nabi Muhammad seperti anaknya sendiri, dia meminta kepada ibu kandungnya Nabi Muhammad agar bisa diasuh kembali, sehingga ibunya Nabi Muhammad Siti Aminah memberikan kembali Nabi Muhammad diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, sehingga pengasuhan Nabi Muhammad dalam asuhan Halimatus Sa'diyah berjalan 4 tahun. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita kasih aplaus untuk teman kelompok 1. Ya, kemudian kelompok 2, silakan maju.
Al-Fatihah. Nah, kemudian silakan Rizky kembali pimpin doa untuk teman-temannya sebelum kita mulai. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Kita doa mulai. Dan marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Nah, semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk diri kita dan juga orang lain ya. Nah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.